kali ini kami terhubung dengan rekan Sabago Visasa di Cisarua, Jawa Barat. Kali ini Sabago yang akan memantau proses identifikasi para korban. Selamat siang, Sabago. Bagaimana proses identifikasi korban hingga saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Proses identifikasi para korban yang tengah dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Barat hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan sejauh ini berdasarkan data update yang kami terima, masih seperti kemarin, tim Postmortem Polda Jawa Barat ini sudah menerima 25 kantung jenazah dan sejauh ini sudah 11 yang teridentifikasi dan sudah diserahkan kepada keluarganya, dan sisanya ini masih dalam proses lebih lanjut. Ke-11 korban yang tertimbun longsor yang sudah teridentifikasi, diantaranya ada atas nama Suryana, laki-laki 57 tahun, atas nama Jajang 35 tahun, Dadang 60 tahun, Nining perempuan 40 tahun, Nur Hayati 42 tahun, dan Lisna 43 tahun, dan Kori 30 tahun, Sumarni 35 tahun, Koswara 40 tahun, dan Ayu Yuniarti 31 tahun. Dan memang di sini juga selain tim Dokpol sedang bekerja begitu, ada juga keluarga yang memang sedang menunggu kabar dari anggota keluarganya. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang bahwa mereka sudah didata terkait identitas dan juga tes DNA, bahwa memang ada beberapa keluarganya yang kehilangan dari 80 lebih korban yang masih dicari. Dan tadi sudah diupdate 11 korban yang sudah teridentifikasi, dan bisa kita saksikan ini para keluarga juga masih menunggu kabar tentang proses identifikasi lebih lanjut dari tim DVI Polda Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban begitu ya, Bu. Dengan Bu siapa, Bu? Bu Teti. Bu Teti hari ini bersama siapa dan sedang menunggu bagaimana ini, Bu, proses identifikasi? Saya di sini bersama adik saya sama korban yang lainnya. Sini sedang lagi menunggu evakuasi yang identifikasi semua. Kronologinya sih saya dari jam 10 juga nggak tidur, bangun tidur lagi, bangun pas jam 12 tuh lihat keluar tuh masih lilin tuh masih pada nyala semua. Pas ada suara gemuruh tuh kayak helikopter mau turun dari depan rumah. Kayak saya mah gak nyangka bakal ada musibah kayak gini. Saya menyangka ada helikopter aja karena ada tentara di atas bukit lagi latihan. Sebelumnya kami turut berduka, Bu, ini terkait kronologi begitu Ibu yang Ibu alami. Berarti Ibu pun ini rumahnya begitu ya, termasuk salah satu korban selamat begitu ya, Bu. Tadi selain mendengar gemuruh seperti helikopter begitu ya, Bu. Memang hujan deras itu terjadi saat malam itu. 2 hari berturut-turut. Kalau deras enggak sih, cuman hujan tuh nggak berhenti. Dari hari sebelumnya sampai ke saat mau kejadian itu berarti dari hari Kamis, Jumat sampai Sabtu dini hari itu hujan tuh nggak berhenti. Sampai jam 2 malahan mati lampu juga dari jam 3 sampai kejadian. Lalu selanjutnya, Bu, ini saat Bu Teti begitu ya untuk menyelamatkan diri, itu seperti apa, Bu, ini? Saya pas lihat tanah udah rata, rumah udah rata sama tanah tuh, saya mah posisi orang udah pada lari, saya masih di rumah. Soalnya ada mertua yang di rumah yang udah sepuh, yang sakit. Jadi saya orang lain udah pada lari, saya masih di rumah. Sementara di gunung tuh masih ada gemuruh. Posisi rumah Ibu ini tergerus longsor juga atau ada gambarnya? Mau lihat gambarnya? Boleh. Tunjukkan sama kami. Posisi itu rumah tuh saya di atas. Di atas, jadi di atas. Yang tergerus longsor itu di bawah. Yang di bawah. Bu Teti sempat menyaksikan langsung begitu? Sempat menyaksikan langsung. Saya soalnya ada di rumah di depan kaca.
Jadi pas kejadiannya tuh nggak menit-menit, nggak, itu per detik. Dan itu Ibu Teti, mohon maaf, ada keluarga kah yang turut Ada 13 tertimbun? orang. 13 orang turut 13 tertimbun. orang. 13 orang termasuk bapak, adik, paman, itu kakak sepupu, itu semuanya 13 orang. Kalau disebut sih daerah itu teh nggak ada yang itu semua saudara. Itu semua saudara. Soalnya satu lingkungan. dan Saudara semua. Tapi itu yang saudara terdekat itu 13 orang. 13 orang. Lalu Bu Teti ini saat ini sedang menunggu proses identifikasi begitu ya. Iya. Ada kabar nggak Bu Teti ini terkait keluarganya, apakah sudah ditemukan atau bagaimana Bu? Baru ditemukan 3 orang. Pertama paman saya, lalu adik saya, lalu kemarin adik sepupu saya. Sekarang lagi menunggu identifikasi. Sejauh ini Bu Teti sudah dipinta begitu data apa saja sih Bu yang Sudah sih. Iya, sudah. cocokan tes DNA juga sudah. dilakukan. Sudah, korban, ciri-ciri udah. semua Sudah sih, dari sudah. proses. Sudah diproses, sekarang lagi menunggu aja. Iya. Namun selanjutnya ini terkait Ibu Teti saat ini mengungsi begitu di mana begitu Bu sebelum? Saya sih dari pagi sampai sore sampai malam tuh di sini. Masih menunggu? Masih menunggu di sini. Kalau tidur saya kalau malam pulang dari rumah kakak yang ada di dekat desa. Enggak nginep di desa, saya nginep di rumah kakak. Soalnya kebetulan dekat mertua juga di sana. Di rumah kakak, jadi saya nggak mungkin ninggalin. Jadi Lalu ini juga bersama para keluarga lain yang iya, memang keluarganya dari pagi sampai malam juga di sini. Ini keluarga korban semua yang memang menanti yang gitu ya. menanti. Kedatangan. Iya. Namun menurut tim Dokpol begitu ya, Iya. apakah sudah ada kabar bahwa ada yang sudah ditemukan, sedang diidentifikasi atau masih dalam pencarian? Masih dalam Kalau pencarian. untuk hari ini katanya udah ada 1 korban yang udah ditemukan, Iya. tapi masih diidentifikasi. Kalau untuk Masih korban total mungkin semuanya udah kemarin tuh yang terakhir 16-15 itu yang udah teridentifikasi. Iya. Iya, teridentifikasi. Yang sisanya belum teridentifikasi katanya dibawa ke rumah sakit. Yang kemarin takutnya kan katanya Ada pembusukan. takutnya keburu membusuk gitu, jadi dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk hari ini mah baru 1, cuman belum ada yang tahu info lanjutnya siapanya, belum ada yang tahu. Ini Bu, selanjutnya Bu, terkait nanti juga penanganan bencana, penanganan pencarian dan juga bagi masyarakatnya terdampak, ini apa sih yang dibutuhkan bagi para keluarga korban ataupun juga masyarakat di sekitar longsor sendiri Bu? Untuk saat ini atau untuk selanjutnya? Kalau untuk saat ini mungkin yang diperlukan bantuan pangan mungkin ya, pakaian, makanan, terus kalau bisa air bersih mungkin agak, soalnya kan itu tuh titik longsor itu tuh sumber air buat warga sekitaran sini gitu. Saat ini juga warga yang agak di bawah itu agak kekurangan air bersih, ya agak sulit gitu. Kalau terkait rumah sendiri ini bagaimana kondisi rumah? Kalau rumah kebetulan rumah kakak sama rumah saya itu berdepanan. Terus kalau bisa dibilang mah keajaiban Tuhan itu harusnya rumah kita berdua juga kena. Dan alhamdulillah itu longsor kenapa tiba-tiba belok gitu. Jadi posisi rumah kita tuh di bawah itu ada rumah. Terus masih keluarga kan? ya ini jalan itu si rumah itu sejajar sama jalan di bawahnya. Terus rumah kita di atasnya. Nah itu si longsoran tuh lewat ke situ, belok gitu. Alhamdulillah itu rumah kita berdua yang terakhir. Iya, yang terakhir kalau gitu. kegerus mah ya pasti. Tapi kalau misalkan amit-amitnya itu rumah kita kena juga, pasti yang lain juga yang kesininya lebih banyak gitu. Jadi kalau di kampung Pasir Kuning atau Pasir Babakan. Kampung Babakan kalau Kampung Babakannya. Babakan. Di Iya. Kampung Babakan sendiri ini ada berapa warga gitu yang masih belum ditemukan Bu? Kalau dari keluarga
keluarga saya keluarga kita 10 orang. 10 lagi, Yang cuman tetangga 13 masih banyak ya. kurang lebihnya itu tuh pemukiman yang kan itu bisa Bawah. dibilang itu pemukiman terakhir. Kalau mau kita Padat. puncak gunung itu udah nggak ada pemukiman lagi tuh. Yang Terakhir. pertama itu di kaki gunung itu kurang lebih itu ada 18 rumah yang terkena itu di pemukiman kita itu. Kalau warganya mungkin lebih dari 60-an, soalnya kan dari satu rumah ada yang 3, ada yang 4 gitu, Ada yang 5. ada yang 5. Kalau kondisi seperti ini memang sebelumnya pernah terlihat ada tanda-tanda ada longsoran kecil atau itu sebelumnya seperti apa? Kalau sebelumnya nggak ada malahan, makanya kita juga Kaget. kagetnya benar-benar kaget tuh mah. Soalnya nggak ada tanda-tanda sama sekali. Nggak ada air gitu, Nggak ada apa ya tanda-tanda mau longsor gitu, nggak ada gitu. Kalau mohon maaf sebelumnya ini kalau terkait profesi dari warga sekitar ini sebelumnya apa aja? Kebanyakan berkebun, bertani, Beternak. beternak, berkebun, bertani gitu. Kebanyakan di warga situ itu aja sih kebanyakan. Terkait ini tudingan bahwa ini ada alih fungsi lahan. Oh, enggak. Ini seperti Enggak, itu mungkin sama sekali enggak betul, soalnya kebetulan mama mertua juga dari lahir sampai sekarang usia kurang lebih 55 tahun enggak ada alih fungsi, itu murni bencana alam, ini murni bencana alam. Enggak ada penambangan liar, enggak ada. Selama saya tinggal di sini juga alhamdulillah nggak ada penambangan liar, nggak ada yang lain-lain lah, jadi nggak ada tempat wisata lain, nggak ada gitu. terima kasih Bu Teti dan Ya, sama-sama. turut berduka dan semoga lekas pulih kembali. Dan itu tadi Anggi dan juga pemirsa perbincangan saya dengan warga yang memang masih menunggu dan berharap bahwa anggota keluarganya ditemukan dan proses identifikasi pun lancar dan kembali ataupun dikembalikan kepada keluarganya. Anggi? Baik, Sabago, untuk proses identifikasi apakah ada kendala di sana? Kemudian apakah ada informasi biasanya butuh berapa lama untuk proses identifikasinya ini berlangsung? Ya Anggi, dan memang kami di sini para awak media juga masih menunggu terkait nanti juga dari kepolisian ataupun dari Polda Jawa Barat yang memang menjelaskan terkait lebih lanjut bagaimana proses identifikasi dan juga kendala yang dihadapi, dan juga sejauh ini sudah ada berapa yang sudah diidentifikasi dan juga sudah dikembalikan kepada keluarga. Namun kami masih menunggu pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, yang memang kalau bisa kita saksikan juga ini para Dokpol dari Polda Jawa Barat juga sudah ada yang standby dan juga di posko juga masih sedang bekerja, dan memang bahwa seluruh proses identifikasi ini dilakukan dengan kehati-hatian. Selain melibatkan tenaga medis, kepolisian, forensik, dan juga kemarin juga kami bertanya kepada Kabid Humas menggunakan teknologi untuk memastikan keakuratan dalam penanganan kemanusiaan korban bencana alam ini. Untuk sementara demikian Anggi, kembali ke Anda. Baik, Sabago Visasa melaporkan dari Pusat Identifikasi atau Posko Identifikasi yang berada di Cisarua, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, Kapus Datin BNPB Abdul Muhari mengatakan 73 korban longsor masih dalam pencarian petugas. Sementara itu belum semua alat berat bisa masuk ke lokasi karena masih ada longsor susulan dan beberapa kali hujan intensitas sedang. Modifikasi cuaca juga dilakukan untuk memperlancar pencarian para korban. Sudah berhasil mengevakuasi 25 body bag, 25 kantung jenazah. Saat ini sedang dalam proses identifikasi dari di mana 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 6 masih terus di dalam proses identifikasi. BNPB per pagi ini memasukkan angka 17 korban meninggal dunia dari 25 body bag yang sudah dievakuasi. Data pencarian kita itu masih ada 73
korban hilang yang masih akan diteruskan upaya pencariannya secara optimal. Saat ini di lapangan tidak kurang dari 300 personil tim SAR gabungan didukung dengan alat berat dari Kementerian PU. Tetapi memang untuk alat berat ini eh, belum semuanya bisa optimal masuk ke lapangan karena kondisi material lumpuran yang masih cukup lunak karena masih ada terjadi longsor susulan dan beberapa kali hujan intensitas sedang terjadi meskipun dalam waktu yang relatif singkat. BNPB saat ini sudah mengerahkan 6 pesawat untuk modifikasi cuaca. Ini kita harapkan bisa benar-benar mengoptimalkan dan mengurangi intensitas curah hujan secara signifikan supaya material longsor yang saat ini di lokasi itu bisa agak sedikit kering sehingga jalan alat berat pun bisa membuat alur atau jalan ke daerah titik-titik operasi pencarian. SAR gabungan sudah melakukan identifikasi titik pencarian dengan menggunakan pemetaan udara maupun pemetaan thermal dan tim personil di lapangan yang turun saat ini dengan cara yang masih manual pun kita optimalkan dari sisi jumlah dan kita harapkan memang operasi modifikasi cuaca di hari ini seperti halnya kemarin itu dengan signifikan bisa mengurangi intensitas hujan sehingga kemarin itu sudah mulai ada 3 alat berat yang beroperasi di 2 titik pencarian dan kita harapkan hari ini ada 8 alat berat yang direncanakan akan membantu operasi pencarian yang mungkin ini akan kita harapkan bisa lebih mengoptimalkan dan mengakselerasi operasi pencarian di 2 titik utama yang sudah ditetapkan tim SAR gabungan. Presiden telah meminta percepatan pembenahan pasca bencana. Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk memastikan penanganan ini benar-benar cepat dan juga tepat sasaran? Ya, pertama tentu saja target utama dalam operasi tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban dan memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdampak itu terpenuhi. 2 hal ini sudah kita lakukan berjalan, artinya untuk upaya pencarian dan pertolongan dari sisi personil di lapangan ini sudah lebih dari cukup dengan alat berat yang sudah standby di lokasi. Dari kantor cuacanya kita melakukan modifikasi cuaca menggunakan 6 pesawat. Artinya untuk dukungan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah sangat-sangat optimal dan progres yang kita dapatkan dalam 2 hari pertama bisa mengevakuasi 25 body bag ini juga sangat bagus dan kita harapkan ini dalam 2-3 hari ke depan dengan progres yang sama kita bisa segera mengoptimalkan dan menyelesaikan pencarian. Yang kedua, untuk jangka pendek tentu saja pemerintah memperhatikan opsi relokasi bagi warga yang saat ini sudah terdampak dan tidak terbatas untuk itu juga warga di sekitar lokasi bencana yang mungkin berpotensi terdampak bencana serupa di masa depan. Nah, ini opsi relokasi ini kita sudah diskusi dengan pemerintah daerah. Sekiranya pemerintah daerah mempunyai satu bentang lahan yang cukup luas, ini bisa dijadikan satu titik relokasi terpusat. Sedangkan kalau misalkan alokasi lahan tidak memungkinkan, maka kita juga membuka opsi untuk relokasi secara mandiri, artinya jika masyarakat punya lahan itu secara terpisah juga akan kita bangunkan. Ini dalam jangka pasca operasi pencarian dilakukan. Berikutnya dalam jangka menengah hingga panjang tentu saja seperti arahan Bapak Presiden membentuk tim pengkajian penanganan banjir secara menyeluruh. Kita akan melihat secara utuh dari hulu hingga hilir. Artinya proses-proses penanganan banjir nantinya akan kita mulai dengan melihat secara keseluruhan ekosistem dari hulu hingga hilir. Karena kalau kita
menginginkan solusi permanen, solusi total, maka mau tidak mau restorasi lingkungan mulai dari hulu, tata ruang, dan seterusnya akan kita bahas dan kita benahi. Ya, pemirsa, informasi terkini dari bencana longsor di Cisarua akan kami hadirkan di program selanjutnya di Metro Siang. Untuk kali ini kami akhiri Breaking News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.